memanggil 72 iblis kan waktu itu. 72 iblis dan 7 iblis yang mewakili 7 dosa. Aku manggil ketemu langsung dengan Lucifer-nya. Menawarkan banyak hal, menawarkan ya kekayaan, semua dia nawarin. Hal-hal yang baik juga sih, dia bilang ya aku akan terus menyertai kamu, Tuhan tuh nggak ada. Kamu aja sekarang menderita, Tuhan mana? Aku manggil iblis di dalam gereja gitu istilahnya. Untuk mereka melakukan intimidasi dan sebagainya. Ini pendeta nih, pendetanya ya aku merasa ya nggak benar nih. Terus aku lancarkanlah serangan-serangan itu. Aku teriak, kesurupan. Apa yang terjadi? Ya, aku waktu itu masuk 72 iblis itu. 72 iblis sama yang, dan terakhir dia sebut nama dia Lucifer. Di situ tiba-tiba gelap semua, aku dikasih penglihatan. Jadi aku berdiri di dalam satu penjara gitu. Di kelilingku iblis, banyak sekali iblisnya. Karena kebencian pada orang tuanya yang begitu dalam, pria ini menyembah Lucifer atau bisa disebut juga dengan Raja Iblis. Wow. Sudah hadir bersama kita Koko Leo Jaya Negara. Iya. Dan sudah hadir juga bersama kita pengamat mengenai periblisan. Marvel. Apa yang membuat Koko tadi mau menyembah dan mengikut Raja Iblis atau Lucifer itu? Awalnya kenapa? Awalnya mungkin karena kepahitan kebencian ke orang tua. Karena ngelihat orang tua kan sering berantem gitu, di rumah sering berantem. Jadi di rumah tuh nggak ada damai sejahtera gitu. Terus pas di satu hari mereka tiba-tiba bilang ke kita kalau mereka terima Tuhan Yesus. Di situ kita dari awalnya penyembahan berhala, kita jadi kayak kaget semua kan. Terus kita ngelihat, oh Kristen tuh, mereka bilang Kristen tuh begini, tapi mereka nggak mencerminkan hidup sebagai Kristen gitu. Masih terus berantem setiap malam, selalu berantem kayak gitu. Jadi kita kayak, oh ternyata orang Kristen itu seperti ini, iya kayak gini ya, nggak seperti yang kita lihat gitu. Terus saya mulai ada rasa kebencian gitu ke orang tua, dan saya juga membenci agama Kristen waktu itu. Buat pemirsa, butuh didoakan, kamu bisa WhatsApp ke 082215002424 atau ada call center yang kamu bisa telepon di 0811991424. Rasa sakit hati seperti apa yang Koko rasakan itu? Coba boleh diperjelas. Rasa sakit hatinya kayak sampai sewaktu-waktu tuh kadang muncul kayak pengen bunuh orang tua, bahkan sampai pengen mengakhiri hidup sendiri kayak gitu, pengen melukai orang tua juga kayak gitu. Tapi untungnya sih saya sampai sejauh itu tidak melakukannya. Tapi ada niat. Iya, ada niat itu. Apa ya itu? Ya? Maksudnya apa itu? Ya? Atau karena sering dipukul, atau karena makian, atau marah gitu, atau apalah gitu? Dimarahin ada, terus dipukul ada, tapi enggak. Tapi memang lebih ke, kalau dari aku sihnya, karena orang tua itu jarang hadir di rumah, terus juga ya kalau setiap ketemu selalu berantem, jadi kita di rumah tuh benar-benar chaos banget kan, kita ngelihatnya. Jadi bisa dibilang keluarga Koko Leo ini benar-benar semuanya tuh berantem, memaki, memukul. Jadi ibaratnya tidak ada damai itu ya. Lanjut Koko, setelah baca buku gimana? Dapat ke Gramedia, ada buku tentang gereja setan. Itu gimana langsung? Saya pas baca kan, saya lihat, ini bukunya udah kayak bekas gitu kan. Saya baca, terus saya pikir, ini buku menarik. Saya bawa ke kasir, ternyata nggak dijual bukunya. Jadi ada orang yang naruh di situ. Terus ya udah, saya bawa pulang buku itu. Itulah saya belajar, saya lihat-lihat. Terus saya suka nantangin tuh kalau ke depan orang tua saya taruh bukunya. Jadi, sengaja? Iya, sengaja kasih mereka lihat kayak gitu. Tapi respon mereka sih jauh ke waktu dulu itu nggak ada apa-apa ya. Jadi mereka suruh simpan aja bukunya. Apa yang menarik dari buku itu Koko lihat? Karena banyak ada pengarahan-pengarahan ritual, jadi pemanggilan iblis kayak gitu. Juga dia bikin story-story ceritanya juga kayak gitu. Jadi itu menurutku waktu itu dalam kondisi yang mungkin tidak baik. Jadi aku melihat ini sesuatu yang unik nih, ya, dan menarik. Akhirnya Koko bagaimana? Boleh lanjut nggak? Iya. Pelajari, terus lakukan ritual, coba silakan.
pelajarin, tapi sempat waktu itu kan aku balik ke kampungku lagi, itu di Dumai kan waktu itu sempat 2 tahun aku nggak, cuma baca-baca aja, nggak aku pelajarin. Tapi begitu habis itu aku langsung pindah ke Jakarta untuk kuliah. Nah, waktu di kuliah ini aku jadi kayak merasa lebih bebas. Jadi aku mulai pelajarin semua ritualnya, terus aku cari komunitasnya, akhirnya ketemu komunitasnya juga kayak gitu. Apa yang paling Koleo rasa nih relate ya, nih dapet nih, kok dia bisa ya itulah. Menutupi itu luka apa? itu ya. Apa Iya. itu? Yang aku suka itu kan kayak mereka banyak isi-isinya gitu kayak mungkin menghujat Tuhan ya. Jadi kayak ya karena Tuhan Yesus itu palsu dan sebagainya. Jadi aku melihat ya dan relate kan ke saya melihat orang tua. Ternyata ya ini agama ini nggak benar nih. Kayak gitu. Ternyata yang benar yang seperti ini. Yesus itu bagi mereka palsu. Apalagi kok? Coba boleh jelasin. Mereka juga bilang kayak Tuhan tuh nggak adil kayak gitu. Banyak hal yang ya dan itu kayak kita sebagai orang yang mungkin ada masalah, terus kita ngelihat oh ternyata iya benar ya Tuhan itu nggak penuh dengan kasih sayang, kita masih menderita kayak gitu. Mereka terus menanamkan itu di dalam bukunya kayak gitu. Oh, jadi bisa dibilang saat itu Koleo itu dibawa masuk ke dalam satu paradigma baru, mindset baru bahwa di Tuhan nih yang jahat nih, gitu ya. Dia nggak perlu kasih, dia saat-saat lagi menderita dia membiarkan, gitu ya. Oke. Nah, ketemu komunitas, gimana tuh komunitasnya ngapain? Kalau udah mulai ritual atau? Iya. Jadi waktu itu kan sempat nyari-nyari tuh, bingung nih untuk mempelajari ritualnya gimana kan. Aku bingung, terus aku kebetulan dapat di internet kan. Waktu itu di Warnet cari-cari, ada di Kaskus waktu itu. Ada komunitas, kita ketemu di daerah Jakarta Utara waktu itu di apartemen, terus diajarkan lah semua banyak hal di situ. Dan sebagai orang yang mungkin kesepian atau terhilang gitu, begitu masuk ke komunitas itu kayak merasa ada satu keluarga. Iya. Dan Cocok, mengerti. Iya, ya. dan mereka ngajarin semua hal di situ. Apa perubahan Koko setelah ikut komunitas? Sebenarnya waktu kita diajarkan kita kan diajarkan untuk manggil-manggil iblis kan, kita panggil iblis. Di situ tuh perubahanku jadi aku lebih arogan. Iya, jadi kayak merasa lebih powerful. Kayak orang menganggap rendah orang-orang lain kayak gitu. Karena sudah kuat. Iya, merasanya Udah kuat. Biasa ada yang backing ya? Iya, merasa ada yang backing. Koko ceritain dong nih. Dulu Koko kan sempat juga memanggil Lucifer itu sampai hadir, betul, iya. ketemu muka dengan muka. Gimana coba? Itu tuh waktu itu kita kan diajarkan untuk memanggil 72 iblis kan waktu itu. 72 iblis dan 7 iblis yang mewakili 7 dosa. Kita diajarkan, aku udah manggil tuh, coba manggil, dan ada di satu hari tiba-tiba aku manggil ketemu langsung dengan Lucifernya. Kayak apa tuh rupanya? Jadi karena mereka bentuknya roh kan, mereka imajina kayak apa yang keluar dari pikiran kita. Jadi yang aku lihat itu seperti figur-figur malaikat. Jadi ya dia terang sekali, bentuknya kayak apa ya, ganteng, bule kayak gitu, kayak kebule-bulean, kayak sangat-sangat bersinar. Jadi aku kayak melihat, oh ini Tuhan nih. Nah, terus apa yang dilakuin pas sudah ketemu ngapain? iya, jadi dia menawarkan banyak hal, menawarkan ya kekayaan, semua dia nawarin hal-hal yang baik juga sih. Dia bilang ya aku akan terus menyertai kamu, Tuhan tuh nggak ada. Kamu aja sekarang menderita, Tuhan mana? Dia selalu terus ngejelek-jelekin Tuhan waktu itu kan. Jadi ya aku jadi sangat-sangat percaya sama Lucifer waktu itu. Dan dia jadi sangat Seperti suka. apa Koko proses setelah bertemu dengan Lucifer itu Koko mulai mengaguminya? Iya. Nah boleh cerita nggak Koko? Iya. Waktu itu kan jadinya aku tuh benar-benar kagum kan. Ini memang kan kalau dari mereka kan Lucifer itu artinya malaikat terang, bintang timur. Jadi ini benar-benar bintang timur. Nah, aku melihat wah, benar-benar sebuah kemuliaan yang besar gitu. Dan mereka menawarkan hal-hal yang baik kepadaku. Dan sepanjang jadi waktu udah selesai manggil, sepanjang kehidupanku itu jalanku kayak smooth aja gitu. Oh, gitu Semua ya. gampang ya. Kayak merasa ada yang lindungin, ada yang backing. Kalau terjadi ada masalah, tiba-tiba kayak ada masalah itu cepat banget selesainya. Kayak banyak miracle gitu ya. Betul. Berarti bisa dibilang
dulu ngerasa bahwa kayak Tuhan nggak ada, susah, sedih apa Tuhan nggak hadir. Nah ini hadir. Si Raja Iblis ini hadir dan memberikan kenyamanan dan pertolongan secara tanda kutip ya. Iya. Nah, sebelum kau lanjut nih, kita kan sudah mengundang pengamat iblis nih kan. Dari kepercayaan yang kayak tadi, dari contohnya si Lucifer itu apa? Dia kan menawarkan sesuatu yang enak juga, yang kelihatannya baik gitu loh. Di masa-masa sekarang ini kan hal-hal yang di luar sana kan banyak sesuatu yang baik, banyak sesuatu yang enak tapi kan belum tentu baik buat kita. Kadang-kadang ada yang nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu loh. Bagaimana advice atau pesan dari Koleo untuk mengetahui gitu loh, membedakan kalau bahwasannya yang seperti ini tuh yang benar-benar dari Tuhan, yang ini bukan. Karena kan zaman sekarang kan udah beda ya gitu kan. Gitu sih. Karena kadang kelihatannya mirip-mirip. Ya, betul. Karena kalau aku lihat, kalau kita waktu selama aku ikut gereja setan itu, mungkin kita karena punya ditaruh Tuhan hati nurani, jadi ada satu kegelisahan kadang. Waktu kita kayak, dia bilang seperti melakukan seks bebas itu nggak apa-apa, nggak ada dosa. Terus aku kayak merasa, tapi di satu hati nurani kok merasa ini salah. Kayak ada satu ini nggak boleh. Kegelisahan ya? Iya, kegelisahan. Waktu kita melakukan semua yang dia suruh, agak gelisah gitu. Beda waktu aku benar-benar udah terima Tuhan, apapun yang perintah Tuhan yang aku lakukan, damai aja kayak gitu. Oke kok. Berarti bisa dibilang mereka tipu muslihat tuh seakan-akan terlihat menyenangkan, tetapi lama-lama mulai mengarah kepada hal-hal yang melenceng. Bisa dibilang melenceng. Nah penasaran loh, kenapa mereka bilang seks bebas itu boleh waktu itu? Pertanyaan bagus deh. Seks bebas, Koko pernah ikut ritual ya? Ritual, pas ritual. Yang coba ceritain ini, kalau ini sesuatu yang perlu dibahas juga deh. Karena mereka bilang kalau ya kita tuh kan manusia dan melakukan hubungan intim itu ada hal yang normal. Kenapa harus dilarang kayak gitu? Ya, kayak mereka tidak percaya namanya pernikahan yang ya cuma 2 orang gitu, enggak. Tapi yang bisa bertukar pasangan itu nggak masalah. Kebersamaan. Kebersamaan. Itu ngeri juga ya. Jadi mereka bilang bahwa ibaratnya gini ya, sesuatu yang Tuhan sediakan sangat sakral, dibilang orang enak ngapain ditahan-tahan gitu ya. Wow. Nah ini kok mereka diumbar begitu, bagaimana itu waktu pesta seks? Ayam kali diumbar, kasih pur. Kalau mereka kan lebih ya, kita kan karena di apartemen itu biasanya melakukannya biasa gitu. Oh di komunitas, silakan gitu ya. Berapa orang biasanya di satu? Kita itu cuma 8-10 orang, nggak terlalu banyak. Ada musiknya? Ada musik, tapi nggak terlalu kencang. Mereka bikin ya suasana smooth yang ya relax, tenang. Nah, kok berarti mungkin tadi menanggapi dari Marvel ya. Sebenarnya mereka ini apakah ada klasifikasi? Maksudnya memburu orang-orang yang contoh serupa nih yang kehilangan, yang butuh kasih sayang atau yang ini. Jadi apa ya mereka cari nih target-targetnya biasanya tuh kayak gimana sih? Paling sering itu orang yang kosong, jadi kayak merasa kesepian, terutama kesepian sih, kesepian. Terus mungkin ada juga yang masalah keuangan, masalah-masalah yang kehidupan, terutama ke orang tua kayak gitu. Jadi mereka sebenarnya kayak dari kita itu dibekali kayak istilahnya kayak ilmu ya. Oh ilmu. Iya, dibekali. Jadi kita bisa lihat orang. Jadi benar kata Alkitab, kalau manusia itu kan harus mengenakan perlengkapan senjata Tuhan. Itu yang kita lihat. Jadi waktu kita melihat, oh orang ini kosong loh, rohnya polos. Kelihatan. Rohnya polos, maksudnya kelihatan ini matanya atau iya, apa? rohnya itu istilahnya rohnya telanjang. Jadi nggak ada baju jira, nggak ada apapun. Oh, berarti kalau bisa lihat, saya kayak teman saya nih, si itu, ya dia kelihatan gitu ya. Iya, kalau waktu dulu itu masih bisa. Kelihatan. Kita dibekali ya kayak gitu. Jadi makanya kenapa orang-orang dari ya gereja-gereja setan itu dia bisa tahu kan langsung, Itu dia langsung ngincar. Tingkatnya udah Koko dapat ilmu itu ya. Dan iya. Kalau kosong
Ada apa nih kata gitu ya? Iya. Baru langsung Iya. sikat. Kalau yang nggak punya duit gitu kelihatan kosong bengong-bengong tetap kayaknya. Kan ada juga orang yang bengong-bengong nggak punya duit, Bang. Nah, Koko kan juga setelah ketemu si Raja Iblis ini, Lucifer ini, Koko jadi emosian dan kalau disenggol dikit berantem kan? Iya. Boleh cerita nggak kok? Ya, itu jadi kayak bisa kungfu kayaknya. nih. jadi bawaannya itu selalu panas kan kita. Oh, iya. Lalu tersinggung dikit kita bawaannya pengen marah, pengen berantemin orang. Jadi setiap kita ngeliatin orang aja kayak bawaannya Emosi ya. emosi. Jadi dari dalam diri itu udah lawan aja mereka, gua backing. Jadi ada suara-suara yang seperti itu. Memang merusak kan Iya, firman Tuhan. iya. Iblis itu perusak. Jadi memang ketika kita bersekutu dengan iblis, bawaannya merusak ya. Iya, ya. kita akan merusak apapun. Ngebongkar toko orang ya kan. Terutama pasti dari diri kita dulu kan, rusak. Nah, kan ini yang kelihatannya asik-asik ya. Dari Koleo cerita, wah merasa diterima, apa aja di decking ini. Mungkin bisa ceritain kok yang hal-hal apa yang akhirnya membuat Koleo nih ini nggak bener nih kayaknya nih. Jadi waktu itu sempat disuruh ke gereja kan untuk Disuruh ke gereja sama Cari sama komunitas kita di situ untuk ngelukain pendeta siapapun yang di gereja. Jadi kita disuruh untuk manggil iblis. Aku manggil iblis di dalam gereja gitu istilahnya. Jadi untuk mereka melakukan intimidasi dan sebagainya. Dan aku sempat tuh kalau udah masuk ke gereja dan ini pendetanya kayak aku merasa ya ini nggak bener nih. Terus aku lancarkanlah serangan-serangan gitu. Nggak bisa karena mimbar itu ya itu ruang maha kudus Tuhan ya. Benar-benar ada pilar terang sekali. Kita nggak bisa. Tapi jemaat enggak. Akhirnya kita ke jemaat. Nah, tapi dari situ aku ke-trigger satu, ini cahaya ini apa ya? Kenapa bahkan iblis pun nggak bisa. Nah, sebelum nyampe situ, situ. kita harus fokus dibahas bahwa tugas Kokos meningkat ke gereja-gereja untuk menyesatkan atau mencelakai hamba-hamba Tuhan itu ya. Boleh nggak Koko cerita seberapa banyak Koko lakukan itu? Atau gereja satu doang, dua? Dan biasanya Koko ketika memandang itu pendeta atau hamba Tuhan, Koko baca-bacakan apa? Dan apa yang Koko lakukan? Boleh lebih rinci nggak? Karena kita waktu setiap ke gereja itu kita dibekalin kan namanya ada sigil gitu. Jadi ada istilahnya ada ukiran ya simbol-simbol iblis gitulah untuk manggil salah satu iblis gitu. Jadi itu kita selalu kantongin. Jadi apa yang membuat Koko ternempuin Koko sehingga akhirnya Koko melihat kuasa Tuhan? Silakan Koko. aku sempat karena penasaran itu aku masuk ke gereja itu. Aku pelayanan. Iya, ikut pelayanan terus ikut jadi pendoa waktu itu. Jadi aku sempat dibaptis kan. Aku dibaptis. Jadi ikut Kristen ya coba dibaptis. Aku penasaran nih. Tapi aku masih sempat selalu ngelihat. Boleh Koko ulang penasarannya kenapa Koko? Ya karena cahaya ini apa? Kenapa nggak bisa bisa tembus, gitu? ya? Iya. Mereka bilang ya itu mungkin Tuhan ya. Mereka bilang apa? Kalau di gereja setan kita nggak disebutkan. Nggak disebutkan itu apa. Dan kita kalau kamu serang gereja tapi nggak dikasih tahu apapun ada di dalam situ. Akhirnya karena itu aku coba dibaptis dan aku ikut pelayanannya, aku pengen tahu nih, mungkin bisa ketemu dengan cahaya ini. Selama aku pelayanan, aku jadi pendoa, aku nggak bisa gitu. Nggak pernah langsung ketemu muka dengan siapa nih Tuhan ini gitu. Tuhan Yesus yang mereka bilang itu siapa, aku nggak pernah ketemu. Tapi aku ikutin terus. Tapi ini beriringan juga, tetap di gereja setan juga? Setelah nyempil-nyempil ada jadi dua ya. Dua kaki. Nggak bisa mengabdi kepada dua. Ya. Jadi terus dipelajarin juga gereja setan, tapi ikut ke gereja, kok ini nggak ketemu ya? Aku bilang nggak. Tiba-tiba gereja itu ngadain retret waktu itu. Jadi kita ada retret pemulihan. Selama ini aku mau ikut nggak bisa. 2 tahun, 3 tahun setiap mau ikut ada aja. Acara atau ini iya, gitu ya? selalu ada halangan gitu. Nah, tiba-tiba ini bisa ikut langsung. Aku bilang aku bayar, aku ikut, aku mau ikut. Tapi disuruh puasa kan gitu, kayak mulai ada sesuatu yang mulai goyah nih. Aku merasa ada yang janggal di hatiku gitu. Nah, aku ikut sesi-sesi, ada 4 sesi kan waktu itu di hati hamba. Hati hamba itu aku
mungkin punya kepahitan ke orang tua. Di situ aku benar-benar dijamah Tuhan. Aku nangis. Terus aku mau maju kesaksian. Tapi ada satu suara yang bilang, jangan, kamu terakhir. Aku shock. Ini suara siapa ya? Suaranya lembut sekali. Aku bilang, oke, aku turut. Aku nurut. Sesi kedua, sesi ketiga, aku ngalamin. Dan besokannya, sesi pelepasan. Di situ, orang-orang yang istilahnya fasilitatorku pun nggak nganggap aku ya, karena aku biasa aja kan. Di sesi pelepasan itu, aku sempat tersentuh. Tiba-tiba ada suara lembut bilang, kamu berlutut. Aku bilang, nggak mau. Kamu berlutut di hadapanku. Aku nggak mau. Sampai 3 kali, kamu berlutut. Terus pas aku yang ketiga itu, aku langsung berlutut. Aku berlutut, tiba-tiba aku ngerasa ada yang peluk. Wow. Bener pas dipeluk itu, wah langsung teriak. Aku teriak, nah kesurupan. Oh, apa yang terjadi kok? Ya, aku waktu itu masuk 72 iblis itu. 72 iblis sama yang, dan terakhir dia sebut nama dia Lucifer. Wow. Dia pakai bahasa Ibrani, dia bahasa itu. Dan aku merasa badanku itu gerak sendiri. Mataku nggak bisa buka. Aku kayak merintahin badanku, nggak bisa. Aku gerak, ngejar pendetanya. Iya, sempat gordennya aku tarik patah. Kursi dipatahin, ya manifestasi. Marah, ngamuk di situ. Dan waktu aku bilang, sebut nama iblis itu, semuanya diem. Yang kesurupan semua kayak oh ini rajanya ya. Iya, kayak jadi waktu Koko kesurupan manifestasi itu juga di beberapa di situ juga ada banyak juga. Kesurupan duluan, aku agak telat kan. Iya. Begitu aku teriak nama itu, semua diam. Nah, di situ udah mulai aku melihat ya sepertinya sampai lama itu. Yang lain udah selesai, aku belum selesai. Disuruh nunggu, disuruh ingat lagi, wah itu manifestasi lagi keluar terus. Oh jadi kayak badan sadar tapi tidak bisa Iya, dikendalikan. nggak bisa dikendalikan. Jadi bisa dengar teriakan, bisa dengar, tapi nggak bisa. Aku berasa ditahan 8 orang pun nggak. Karena Koko sudah menyerahkan diri kepada Lucifer, ada ikatan, sehingga itu tidak mudah kan. Nah, apa yang membuat Koko ketika itu ada hamba Tuhan kayak mengajari sehingga akhirnya pada akhirnya Koko mengalami pelepasan? Silakan Koko. Aku waktu itu dengan sendirinya aku sebut sebenarnya. Aku bilang kalau memang Tuhan itu hidup, tunjukkan, aku bilang. Karena aku selama ini aku tidak even masuk ke Kristen pun aku tidak ngalamin Tuhan. Dan melihat keluarga aku pun aku tidak ngalamin Tuhan. Aku bilang, kalau memang Engkau Tuhan yang hidup, tunjukkan. Nah, di situ tiba-tiba gelap semua, aku dikasih penglihatan. Jadi aku berdiri di dalam satu penjara gitu. Di kelilingku iblis, banyak sekali iblisnya. Tiba-tiba di ujung jalan itu ada orang terang sekali, nggak pakai alas kaki, bajunya jubah putih gitu kan. Aku cuma bisa lihat sampai bagian mulutnya doang. Semua iblis takut. Dia turun dari tangga, dia bawa satu kunci. Terus semua intimidasi ke aku, wah kamu ini, kamu nggak akan bisa lepas dan sebagainya. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, dia buka. Begitu pintu itu buka, aku lari. Begitu aku lari, aku sadar, tiba-tiba lidahku bisa berbahasa roh, berbahasa lidah. Terus sampai lama sekali, sampai aku nangis. Terus aku ngalamin pelepasan. Aku dan sadar badanku ada yang keluar gitu. Keluar, banyak yang bilang ada yang keluar keris. Macam-macam ya? Iya. Jadi maksudnya Dari badan tuh ada keluar keris, tapi ya aku juga nggak lihat kerisnya gimana. Karena 72 iblis itu tadi ya, Iya. itu anak buahnya daripada Lucifer. Nah, apa yang membuat Koko ketika Koko mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Koko dilepaskan, bagaimana Kok ceritanya? Aku juga sebenarnya waktu ikut gereja setan ini kan capek. Kok hidupku gitu-gitu aja ya? Aku kayak merasa nggak ada peningkatan, kayak ada satu hal yang ada tembok gitu. Setiap kita mau lompat, ada aja tembok penghalang gitu. Nggak. Kok dia bilang aku akan sukses, akan kaya, tapi kehidupanku kayak gini ya. Kenapa aku juga masih merasa kesepian dan malah lebih ke arogan. Jadi aku kayak merasa semua orang ku berantemin. Jadi sampai ada orang yang sakit hati terus langsung ngomong kan. Itu tuh aku kayak, oh iya, gue tuh kayaknya ada yang salah deh. jadi sebenarnya awalnya mungkin terlihat seru, terlihat keluarga, terlihat, tapi lama kelamaan
itu yang bisa dibilang iblis datang itu mengambil damai sejahtera dan membinasakan Iya, itu. Ya. Betul. Karena iblis ini kan hanya janji palsu, PHP. Iya, betul. Ya kan? Banyakin janji, tapi sebenarnya hanya ingin membuat kita Binasa ya. binasa. Iya. Beda dengan Tuhan, janji yang menuju keselamatan dalam hidup kekal ya, Kok. Betul. Nah, Koko boleh lanjutin nggak? Tuh gimana endingnya, Koko? Ya setelah pelepasan tadi itu ya. Mungkin aku juga ada cerita ya sebelumnya. Waktu itu juga sempat dibisikkan kan untuk bunuh diri kan. Oh iya. Iya, karena itu menyambung tadi iblis tuh memang membinasakan. Jadi dia waktu di salah satu mall tuh kayak, kamu lompat aja, nggak udah ngapain kamu hidup. Sempet kayak berasa ketarik, badan tuh kosong, kayak ada yang narik gitu. Udah kamu lompat aja, kamu lompat. Kenapa mau lompat waktu itu? Tiba-tiba aja gitu. Oh. Iya, lagi jalan sendiri, mungkin karena nggak ada teman, tiba-tiba hasrat itu muncul. Tiba-tiba kepikiran itu. Terus ada suara yang ya Terus terus lompat bisikin aja ya. Terus aku bilang ini nggak benar. Udah sangat-sangat nggak benar. Setan itu bawanya seperti itu ya. Jadi mungkin salah satu trigger daripada Koleo untuk mengerti pengenalan akan Yesus juga sudah mulai gelisah sebenarnya. Banyak kayak dibenturkan hal-hal yang merusak damai sejahtera dalam hati itu ya. Oke. Nah terus oke kok. Waktu didoakan setelah itu rasanya gimana? Ya. Rasanya itu damai, bener-bener damai. Kayak Setelah badan tuh didoakan. ringan sekali. Itu dari tempat retret pulang ke rumah, dan selama aku di rumah, aku mendengar pujian penyembahan Tuhan terus menerus. Terus tapi memang sih ada gangguan ya. Jadi ada iblis kan nggak suka ya. Jadi waktu di bus aja udah dak. Jadi kayak pikiranku udah mulai, udah kamu balik lagi. Nyampe ke rumah tiba-tiba dikasih penglihatan. Apa Ya, tuh? setannya datang. Oh, ya, langsung? Langsung. Ya, lagi doa depan muka. Dia ingin merebut lagi dong. Ya, berarti. dia nggak suka gitu. Udah kamu kembali aja. Ngapain? Pokoknya iblis itu membuat kita tak berdaya kalau kita mengikuti ya, Kok ya. Betul. Jadi buat pemirsa yang ingin merasakan kasih Tuhan, kelepasan, damai sejahtera, hubungi layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Ada hamba Tuhan yang siap berdoa untuk Anda. Di 0821500244 itu WhatsApp. Dan call centernya telepon yang selalu standby 24 jam di 0819914240. Ada Tuhan Yesus yang menolong kita ya. Ya. Kita tahu ya bahwa kuasa jahat tadi Koko juga bilang dia tidak tinggal diam. Tapi di sisi lain juga pasti Yesus terus ingin memeluk betul. Koko. Itu gimana akhirnya bisa lepas dari komunitasnya? Mereka memburu kah atau bagaimana atau seperti apa tuh bisa? Itu sempat diteror. Iya, mau dibunuh waktu itu kan, sempat diteror. Nggak lama sih, sebulanan 2 bulan. Tapi aku udah tahu nih, nggak aku balas, aku blok aja gitu terus. Aku nggak mau gubris karena begitu aku merasa kalau aku udah ngegubris mereka, kita itu lebih istilahnya kita dibekali juga kan. Jadi kita kalau ketemu misalkan orang percaya, orang Kristen, mereka bawa pakai firman, kita juga ngelawan pakai firman. Tapi yang kita putar balikkan. Karena di buku yang diberikan itu gereja setan itu semua tertulis bagaimana cara ngelawannya. Ya, firman-firman Tuhan itu mirip, tapi agak dirubah-rubah. Tafsirnya. Iya, tafsirannya dirubah. Diputar balik. Diputar balik. Nah, Koko harus jelasin ini kepada pemirsa. Ketika Koko dalam gereja setan itu dibelenggu kan ketemu Yesus nih. Lalu komunitasnya itu kan menenor. Bahkan si Lucifer itu datang ketika Koko berdoa. Nah, supaya pemirsa ini tahu bagaimana cara Koko keluar dari itu. Karena itu nggak mudah, tetapi pasti bisa kan. Boleh Koko cerita. Kalau kita keluar dari komunitas, itu udah pasti menurutku lebih gampang komunitas daripada kuasa jahat ya. Karena kalau dari komunitas kan kita bisa menghindari. Kita bisa tidak mau masuk lagi ke komunitas kita, ya kita blok istilahnya kayak gitu. Tapi kalau dari kuasa si jahat kan ini mereka istilahnya 24 jam kan. Mereka terus neror gitu kan. Caranya paling gampang, kebanyakan dari orang kan, wah harus panggil pendeta nih. Nah, kita tuh semua punya kuasa. Iya, setiap orang manusia itu punya kuasa.
Jadi kita nggak perlu harus ini panggil pendeta, minta minyak urapan dari pendeta dan sebagainya. Menurutku itu nggak perlu, karena Tuhan pun di dalam firman usir pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Kita usir pakai nama Tuhan Yesus, itu iblis pasti pergi. Karena Yesus lebih Iya, berkuasa ya. waktu kita bilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi. Nah, itu harus teriak kau. Enggak juga ya. Bisa juga. Kadang-kadang kan biar dia kaget ya. Ya kan? Kadang-kadang. Biar lebih atau power. itu menunjukkan kesemangatan kita ya kok ya. Itu hanya ekspresi aja kan. Kadang kita tuh tetap dalam diri kita juga beriman. Jangan Itu yang kita penting. dalam nama Tuhan Yesus tapi kita takut. Udah begitu. Dalam nama Yesus nggak boleh. Mereka bisa Dalam lihat Yesus celah nggak. itu. Jadi kita harus benar-benar pure yakin, percaya. Betul. Iblis pergi. Iya. Kebanyakan orang kan dalam nama Tuhan Yesus Kristus ragu. Itu Iblis ya. bisa lihat. Dan dia begitu ragu, ya mana? Iblis itu udah hidup ribuan tahun. Iya. Dan dia menyesatkan ribuan banyak sih. Tokoh-tokoh Alkitab juga banyak disesatkan dari ngomong kan. Nah, makanya Tuhan bilang kan, waktu Tuhan Yesus dicobain dia lawan pakai firman. Ada tertulis, ada tertulis. Itu udah paling mutlak. Karena enggak. Makanya kita selalu dibekalin, kita disuruh baca firman. Terus kita kadang kayak pikir pengen dengan suara audible Tuhan. Nggak perlu jauh-jauh. Alkitab itulah suara Tuhan. Jelas sekali. Supaya kita tidak tersesat ya kan. Iya, betul. Artinya Tuhan itu sudah berbicara Iya. melalui Alkitab. ya kan? Alkitab adalah kebenaran firman Allah. Iya. Jadi kalau kita baca firman lawan iblis dengan firman itu ya. Betul. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi kalau kita sedang galau lebih baik kita baca firman ya kok ya. Baca firman dengan pujian penyembahan. Kalau sekarang ya paling gampang kita dengerin khotbah. Ya, online kan sudah banyak tersedia. Tuhan Yesus itu hidup. Allah itu hidup. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jangan mau terintimidasi kalau istilahnya Tuhan itu jauh. Tuhan itu selalu di sekitar kita kok, dimanapun, bahkan dari kita lahir, bahkan sebelum kita diciptakan, Tuhan itu ada nih, selalu bersama kita, selalu melindungi kita, menyertai kita. Kalau kita ada masalah apapun, percayalah, Tuhan pasti tolong. Tapi ada waktunya Tuhan. Kenapa kita selalu bilang, waktu Tuhan itu kenapa selalu lama? Kadang dari diri kita sendiri yang nggak mau untuk dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan gimana? Kita baca firman, kita berdoa, kita saat teduh, kita masuk ke komunitas-komunitas Kristen, komunitas-komunitas gereja yang saling membangun satu sama lain. Itu semua ada di Alkitab, dan Tuhan di Alkitab itu Tuhan menyatakan semua janjinya, Tuhan menyatakan semua perlindungannya, semua damai sejahtera, semua ada. Kita apapun di kehidupan yang kita jalanin itu semua tertulis di firman, dan itu kata-kata Tuhan, dan itu benar-benar dari hati Tuhan untuk kita manusia. Wow, super sekali. Kohleo Jaya Negara memberikan kepada kita suatu motivasi yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Saya merasa diberkati ya, karena Kohleo begitu tajam, mantap, lugas. Bukan setajam silat, tapi setajam pedang firman. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Nah, kita mau saksikan dulu nih layanan Cahaya Bagi Negeri bersama dengan Obor Berkat Indonesia. Sebenarnya itu saya suka nengok-nengok konten-konten siapa sih pencipta lampu, siapa sih penemu waktu gitu. Saya suka nonton itu, Sir. Dia memang anaknya pengen tahu. Kayak baru-baru ini, Mama tahu Nicholas Tesla katanya. Gak tahu waktu itu aku bilang, itu loh Mak, penemu ini kata apa katanya itu. Uang waktu itu ada loh Mak katanya. Semua ditanyanya sama aku Pak. Nah itu di TV-TV-nya itu aku bilang, enggak loh Mak, memang ada ruang waktu itu. Memang nyata itu Mak, beritahu Mama katanya. Seandainya aku bisa menciptakan, aku pun mau ke ruang waktu Mak. Iya, penting lah aku Pak. Setiap anak lahir dengan rasa ingin tahu yang besar. Begitu pula dengan Given, seorang anak laki-laki yang cerdas dan penuh rasa penasaran.
Suatu hari, Given meminta kepada ibunya untuk dibelikan bahan untuk merakit bom. Saya nonton tuh yang bom-bom itu. Terus saya lihat, wah ini gampang nih buatnya. Jadi saya kasih tahu lah sama mama ya kan. Mak, ayo buat ini ya mak. Ya mak bilang lah, mana bisa buat kayak gitu kita, katanya mama. Mak, gampang ya mak buat bom itu. Maksudmu kayak mana? Ku tengok yang ngebom itu mak, gampang kali yang buatnya. Aku pun bisa. Udah gila lah kau bilang. Given adalah salah satu anak School of Life di GKKD Martubung. Orang tua Given juga mengikuti The Parenting Project yang diselenggarakan oleh GKKD Martubung bekerja sama dengan CBN Indonesia. Salah satu sesi membahas tentang keluarga digital. Disinilah titik balik itu dimulai. 2-3 kali kami parenting project kan Pak. Materi pertama itu mengenai medsos itulah tadi Pak, yang gadget itu kan. Nah, ya betul ini rupanya nih, betul ini. Saya kecolongan Pak, aku bilang. Karena dulu kami kasih handphone ini karena adanya keberhasilan didapat dia waktu dia mau dari SD itu. Nilainya bagus, dia dapat ranking. Kami kasihlah dia hadiah. Lah makin main HP aja kerjanya Pak. Orang tua Given mulai mengerti. Rasa penasaran anak bukanlah musuh, tapi perlu diarahkan, dibimbing, dan ditemani. Jadi bukan mama marah ya yang megang handphone, kita batasin lah. Nah, adanya saatnya kalian megang handphone, tapi tunggu persetujuan mama lah ya, aku bilang. Bukan aku bilang sama sekali tidak pegang handphone, tidak boleh. Enggak, aku bilang, tapi adalah waktunya ya. Setelah masuk sini, saya pikir itu, wah ternyata enak juga ternyata membaca isi firman Tuhan, menghafal. Setiap ada kompetisi atau lomba-lomba atau begitu, saya ikut semua. Pokoknya kalau dibilang saya nggak bohong Pak, memang tempat ini betul-betul ngasih berkat sama kami Pak. Obor berkat ini juga bisa ada karena dukungan juga dari setiap orang-orang yang tergerak hatinya untuk mendukung. Terima kasih. Bersama Anda, kami bisa. Wow, bisa ngapain bro? Karena dari teman-teman pemirsa atau para donatur-donatur inilah kita bisa bergerak memberkati orang-orang yang ada tinggal di daerah, sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan dan mereka bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, buat pemirsa, terima kasih sampai detik ini masih terus menyaksikan acara Cahaya Bagi Negeri. Namun karena waktu kita tidak bisa lama-lama. Nanti minggu depan kita bisa bertemu lagi kalau ada umur panjang. Ya kalau ada sumur ya. Kalau nggak ada sumur gali dulu ya. Nah Pak, apa saya pantun? Iya, pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau nggak ada rumah tetangga. Kalau nggak ada sumur di ladang, sumur bor pun ada. Ya. Saya Charlie. Saya Ramonski. Saya Leo. Tuhan Yesus memberkati.